Yo, assalamualaikum. Pembukaan dulu mungkin ya. Kali ini saya akan membahas hmm, performan dari konsol rakitan yang menggunakan sistem operasi Linux, Batocera. Jadi sistem operasinya berdiri sendiri ya, gak pakai Windows. Rakitan ini dengan budget 1.600.000-an udah bisa ngangkat Nintendo Switch dan game Windows. Spesifikasi yang digunakan ini 10 giga dengan 8 giga dengan 28 giga dual channel pasangnya ditambah 2 giga. Jadi total 10 giga. Udah, kita langsung masuk aja ke sistem operasinya. Oh iya, buat bahan-bahannya di sini pakai prosesor i5 2500 ya. i5 2500 dengan harga 150.000 sudah sama fan. Terus mobonya 210.000 pakai yang Samsung yang jadul, belinya juga bekas. Padahal cuma beda 50.000 sama yang baru. Berhubung ini belinya pakai diskon Shopee ya lumayan jadi dapat harga 150 ribuan. PGA yang digunakan beli GT 1030, harga cashnya sih lumayan, harga barunya 1.600.000 berhubung ini beli second dapat di harga 625. Harddisk pakai yang 1 tera biar muat banyak game karena ini dibuat khusus buat main game. Harddisk 1 tera 145.000, gak perlu pakai SSD sih kalau buat ini karena gak terlalu pengen boot kencang juga buat cepet, biasa aja gak terlalu signifikan gitulah intinya. Buat periferalnya paling gamepad yang twin harganya 60 ribuan. Terus paling perlu wifi perlu gak perlu, kalau udah diinstal sih bisa langsung, cuma buat update sistem aja buat wifi tuh. Casing yang baru udah dapat di harga 2,5 udah plus PSU nya ya. Saya pakai casing kantor Power Up Aeromax, dapat harga 240.000, pas Shopee Live bisa jadi 200 ribuan, lumayan. Sekarang kita langsung aja masuk booting ke sistem Batocera yang sudah diedit ya, yang sudah diatur-atur. Mana exit save change. Sip. Saya di sini nggak ditunjukin cara perakitannya atau proses perakitannya, bukan cara. Jadi udah langsung pakai aja karena ini tes performa aja dari spek i5 2500 dan GT 1030. Ini tampilan awal boot screen. Masih loading. Udah masuk. Ini juga udah di custom. Udah saya edit, bukan buat edit. Yang buatnya mau orang lain, cuma ngedit dikit aja sih. Karena ini penggunaan pribadi juga. Sudah masuk ya. Next song, takut kena copyright. Ini yang saya udah masukin game PSP, in game Windows, Doraemon, Football Live. Football Live 2024 itu basisnya kalau nggak salah dari PES 2021 ya, GTA 5. Ini Marvel ini gak playable kalau pakai di VGA GT 1030. Oh ya, mengapa pakai GT 1030? Karena pengen ngirit konsumsi listrik. GT 1030 termasuk paling ringan. Cuma ini disandinginnya sama i5 2500 yang agak gede TDP-nya. Next akan coba pakai yang 50 wattan. Lagi nunggu barangnya datang. Kita langsung tes performa dulu di Nintendo Switch ya. Kalau PS2 pasti ngangkat. Yang agak berat di sistem tuh paling Nintendo Switch sama PS2, termasuk masih di bawah Nintendo Switch sih. Nah, yang agak lumayan berat Mario Kart 8. Karena yang Mario Kart 8 ini kalau buka pakai Yuzu di Android masih belum stabil, drop FPS, berat, gak playable. Kalau di sini udah playable.
dengan budget 1.600.000 harga Nintendo Switch aja sekarang paling murahnya yang Lite yang nggak bisa ke TV 2,5 juta yang barunya. Ini 1.600.000 udah performan kayak gitu, bukan cuma Switch, bisa ke semua platform PS2, PS1. Ini biasanya loading di awal kebuka agak lama. Kalau udah masuk dan masuk lagi biasanya masuk keluar terus masuk lagi lebih cepat biasanya. Oh, smooth ya. Kalau tampilan di menu masih di atas 50 fps itu masih stabil, bisa dibilang stabil. Ini tampil kalau dari fps 60, tapi kalau dari gambar kayaknya kurang ini karena ini pakai apa sambungan HDMI ke USB gitu. Jadi kayak ada penurunan. Kalau di TV ini smooth banget. Ini buat tes aja pakai yang biru biar selaras rasi dan seimbang. Yuk kita coba test drive di Mario Kart dengan i5 2500 dan GT 1030. Oh, smooth banget. 1.600.000 bisa gini udah mamprang ini. Wah, halus ya. Konsumsi daya total 120 watt ini. Masuk ringan. Yuk, Kuya ambil koin, kita main dulu sampai beres. Terus kita tes kestabilannya, kita mainin sampai beres. Kita gulak-gilak. Awas. Ayo. Oh, ada Peach. Kita ambil senjata. Loncat. Speed. Hubah-hubah. Emangnya CTR. Ini gak ada apa. Biasanya kalau waktu pernah coba pakai GTX 650 1 GB kebuka ngangkat tapi jadi slow mo. Kalau FPS-nya normal, statistik FPS-nya cuma jadi slow mo gitu. Kalau di sini nggak ada slow mo, benar-benar playable di sini. Wow, ini performa 1.600.000 bisa gini, udah wah bed, bahkan stabil 60 fps. Kalau di Yuzu di Android itu berat. Kita sampai beres. Ini 1.600.000 udah total ya, total CPU tinggal colok ke TV tanpa. Karena TV sekarang udah support HDMI dan juga harus di lock di 720p. Kalau di ke Full HD 1080 kayaknya bakal berat. Gak mikir aja kalau misalnya budget 1.600.000-an pengen Full HD. Aduh, udah beres. Mungkin sekian dulu kalau buat performa di Mario Kart udah bagus. Ini lumayan game berat ya di Nintendo Switch di emulator. Sekarang kita coba selanjutnya ke GTA. Kita close dulu. 1.600.000 mungkin bisa dipress lagi kalau misalnya menggunakan harddisknya digunakan di bawahnya atau pakai RAM satu keping aja 8 GB. Cuma saya punya RAM 2 GB nganggur, ya udah pakai aja. Bisa ditekan ke 1,5 juta. Ini udah full game ya, juga Tears of Kingdom ada, Breath of the Wild, bahkan game yang paling baru pun ada, Prince of Persia The Lost Crown.
kita coba di The Lost Crown. Nanti aja biar penasaran. Sekarang kita coba dulu performan GTA. Ini Sekiro ya, ini kebuka buat di PGA ini. Kalau di PGA 580 bisa playable, bahkan novel Spiderman juga harus di GTX. Enggak support RX 12 kalau nggak salah, harus di RX 560 minimal. Kita coba dulu di GTA Grand Theft Auto 5 gimana performanya pada sistem Batocera. Waduh, di menu dapat 60 fps. Hmm. Udah langsung masuk ya. Please wait. Kita coba story mode. Loadingnya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Ya lumayan. Daripada ini udah seharga setara PS3 ya kalau dari harga. Dari harga PS3 tapi secara performa udah dapat game Nintendo Switch. Gila emang bahaya ini emulator. Bahaya tuh buat pelaku bisnisnya sih. Buat produsen kalau gak ada ini kan pada beli Nintendo pasti maksain. Tapi kalau ada ini jadi ada alternatif lain. Malah bikin eh, peluang pembajakan lebih gede. Ya cukup riskan sih. Belum kebuka. Kira-kira berapa menit? Kalau ini gak nyampe 5 menit sih. Sepengalaman. Kita ngudud. Ini full Batocera ya, gak pakai Windows, cuma pakai satu harddisk 1 tera. Dan bisa dipakai dual OS juga. Nah, udah masuk kita. Udah. Kita keluar dulu dari rumah Franklin. 56 fps masih playable. Kita coba tabrak-tabrakin. Ini oh ya, settingannya gak dibuka, 4950 ya lumayan. Ini kalau gak salah settingannya high. Udah setara PS3 belum? 54 fps, 59, 1,5 juta bisa kayak gini. Udah hebat Konsumsi listrik juga. Kalau dari sumber konsumsi listrik PS3 200 wattan, di atas 150 watt pokoknya. Ini di bawah 150 watt. Bener-bener adem. Gak ada stuttering. Pernah pakai dual core, bukan stuttering tapi drop ada penurunan fps. Pernah pakai prosesor i3 3240 atau i3 2100 yang dual core 4 thread. Ada penurunan performa tapi nggak ada stutteringnya, yang mapnya tiba-tiba tenggelam di jalan mobilnya. Ini nggak ada. Oh, langsung modar. Udah, kita keluar lagi. Exist oke. Untuk sekarang sekian dulu. Jika ada yang penasaran buat performa game lainnya dengan spek ini, bisa komen aja. Oh ya, kita cek lagi sistem settingnya.